Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Setio Cahyono, NPM 18.1.03.02.0140 kelas 3E. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang ditambahkan kemampuan untuk menafsirkan data dengan benar dan pengambilan keputusan guna mencapai tujuan dan tugas tertentu. Sebagai contoh, AI adalah sistem pendeteksi kebakaran pada ruangan. Jadi sistem kerjanya ketika alat pendeteksi kebakaran itu terkena asap, maka otomatis dia dengan sendirinya menyemprotkan air kepada ruangan tersebut. Jadi dia bisa melakukan tindakan sendiri untuk menanggapi hal yang terjadi tersebut. Yang kedua, acting humanly. Acting humanly, apakah itu? Acting humanly adalah suatu sistem yang bertindak dan berkelakuan seperti manusia. Lebih tepatnya, merupakan uji Turing. Turing sendiri mendefinisikan tingkah laku yang cerdas sebagai suatu kemampuan untuk meniru manusia dalam semua tugas kognitif. Uji yang dilakukan Turing merupakan komputer yang akan dijalankan oleh manusia melalui teletype. Selanjutnya, macam-macam representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting permasalahan dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Ada dua entiti yang perlu diperhatikan dalam merepresentasikan pengetahuan dalam program kecerdasan buatan, yaitu yang pertama, fakta atau kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, representasi dari fakta. Nah, representasi dari fakta ini dapat memanipulasikan penggunaan sintaks logika yang mempunyai kemungkinan. Secara singkat, representasi pengetahuan dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, representasi logika. Representasi jenis ini menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal untuk merepresentasikan basis pengetahuan. Kemudian, 2. Representasi prosedural. Representasi yang menggambarkan pengetahuan sebagai kumpulan instruksi untuk memecahkan suatu masalah. 3. Representasi network. Representasi ini menangkap pengetahuan sebagai sebuah graf di mana simpul-simpulnya menggambarkan objek atau konsep dari masalah yang dihadapi. Sedangkan edge-nya menggambarkan hubungan atau asosiasi antar mereka. Terakhir, 4. Representasi terstruktur memperluas network dengan cara membuat setiap simpulnya menjadi struktur data kompleks. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan perhitungan dari soal berikut. Diketahui hubungan antara pengangguran, PHK, dan krisis moneter. Probabilitas adanya pengangguran terhadap PHK sama dengan 0,7. Probabilitas PHK sama dengan 0,8. Probabilitas adanya pengangguran terhadap krisis moneter sama dengan 0,9. Terakhir, probabilitas krisis moneter sama dengan 0,6. Yang ditanyakan, berapakah probabilitas PHK terhadap pengangguran?
Dengan itu saya menggunakan rumus probabilitas PHK terhadap pengangguran sama dengan probabilitas pengangguran terhadap PHK dikalikan probabilitas PHK dibagi jumlah keseluruhan probabilitas yang ada. Kemudian diturunkan nilai dari probabilitas pengangguran terhadap PHK adalah 0,7 dikalikan probabilitas PHK. Kemudian dibagi oleh probabilitas pengangguran terhadap PHK 0,7 dikalikan probabilitas PHK, kemudian ditambahkan probabilitas pengangguran terhadap krisis 0,9 dikalikan probabilitas krisis 0,6. Kemudian turun kembali 0,7 dikalikan 0,8 menurunkan hasil 0,56, kemudian 0,7 dikali 0,8 ditambahkan 0,9 dikalikan 0,6 dengan hasil 0,56 ditambah 0,54 diturunkan kembali 0,56 per jumlah dari 0,56 ditambah 0,54 dengan hasil 1,1. Kemudian diturunkan kembali 0,56 dibagi 1,1, yaitu menghasilkan hasil 0,509. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.